Halo sahabat Genaci semuanya, kembali lagi bersama Kak Vita di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke adik-adik semuanya, sudah siap belajar bareng sama Kak Vita lagi? Oke adik-adik, kali ini Kak Vita akan bawain materi yaitu perbedaan dari gerund sama to infinitive. Gimana nih adik-adik? Adik-adik sudah pernah dengar nggak apa itu gerund sama to infinitive? Atau dari sebagian malah sudah mulai kebingungan nih, apa sih bedanya dari gerund sama to infinitive? Aku harus bikin kalimatnya itu yang kayak gimana sih? Aku harus meletakkan gerund sama to infinitive itu di mana sih? Atau kalian ada yang sudah merasakan seperti itu? Oke, kali ini kita akan bahas sama-sama untuk perbedaan dari gerund sama to infinitive. Jadi kalau dari gerund sendiri itu adalah kata kerja yang dikata bendakan. Apa adik-adik? Iya, kata kerja yang dikata bendakan dalam artian kata kerja itu tidak menempati sebagai posisi kata kerja atau verbnya itu tidak menempati sebagai kata kerja, tetapi menempati sebagai kata benda, makanya itu dinamakan dengan gerund. Dan untuk gerund sendiri itu adalah verb yang ditambah dengan ing, verb plus ing. Berarti seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu verb yang ditambahi dengan ing berarti menjadi verb ing. Itu dinamakan dengan gerund. Gitu ya adik-adik semuanya. Oke, sekarang kakak mulai dari gerundnya dulu. Tadi kan kakak sudah bilang kalau gerund itu kata kerja yang dikata bendakan. Berarti verb yang ditambah dengan ing. Contohnya, sing menjadi apa? Iya, pintar sekali. Sing menjadi singing. Sekarang write. Kalau write menjadi apa? Iya, dari write menjadi writing. Sekarang ada lagi nih, apa ya kira-kira? Iya, pintar sekali. Speak menjadi speaking. Dan masih banyak lagi. Jika kalian ingin membuat gerund, kalian tinggal mencari apa itu kata kerja dan tinggal ditambahi dengan ing biar menjadi gerund. Gitu ya adik-adik semuanya. Gimana untuk materi gerundnya? Masih ada gambaran nggak nih adik-adik? Sudah mulai paham belum untuk gerund itu? Gerund sendiri itu yang bagaimana? Iya, gerund itu adalah kata kerja yang dikata bendakan. Kakak tadi sudah bikin contohnya apa saja ya? Mulai dari sing menjadi singing, write menjadi writing, speak menjadi speaking, dan swim menjadi swimming, dan masih banyak lagi. Sekarang kakak akan buatin contohnya nih, biar kalian tidak bingung dan kalian tidak bingung lagi ini masuknya ke gerund, verb yang memasuki kata kerja sebagai kata benda atau dia masuknya ke dalam present continuous. Karena present continuous sendiri juga menempati juga ada verb ing-nya, juga ada tambahan verb ing-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kakak mau buatin nih contoh kalimatnya. Your speaking English is fluently. Berbicara bahasa Inggrismu sangat lancar. Berbicara bahasa Inggrismu sangat lancar. Speak di sini tidak menempati sebagai kata kerja, tetapi speaking di sini menempati sebagai gerund atau kata benda. Your speaking English is fluently. Berarti dalam artian bicara bahasa Inggris kamu di sini tidak menempati sebagai kata kerja melainkan sebagai kata benda. Your speaking English is fluently. Berbicara bahasa Inggrismu sangat lancar. Atau ada lagi nih, your singing is good. Atau your writing is good. Gitu. Jadi di sini singing sama writing menempati sebagai apa? Iya, pinter sekali. Jadi di sini reading, singing sama writing menempati sebagai kata benda, bukan kata kerja. Gimana adik-adik semuanya? Sudah paham untuk materi gerund yang kakak bawain? Oke, kalau sudah paham untuk materi gerund yang kakak bawain, sekarang kita lanjut ke materi to infinitive. Jadi to infinitive itu adalah to plus verb. To plus apa? Iya, to plus verb. To yang ditambah dengan kata kerja. Jadi di sini to plus verb tidak menempati sebagai kata kerja sendiri ya adik-adik. Dia tidak menempati kata kerja yang dalam artian dia tidak sebagai kata kerja. Tetapi to infinitive itu bisa diartikan sebagai kata sifat. Selain kata sifat sebagai kata apa lagi? Kata keterangan bisa, kata benda juga bisa.
Jadi to infinitive itu tidak menempati sebagai kata kerja, tapi selain kata kerja. Gitu ya. Jadi gerund sama to infinitive itu tidak menempati sebagai kata kerja, tetapi yang lain selain dari kata kerja. Oke, kita lanjut ke to infinitive. Apa aja Kak contohnya? Contohnya juga sangat banyak sekali ya. Tadi kan Kakak sudah menyebutkan contoh verbnya seperti read, sing, write, swim, dan yang lainnya. Kalau diubah menjadi to infinitive berarti gimana? Berarti to read, to swim, to read, dan yang lainnya, yaitu to plus verb. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kalimatnya nih. Contoh kalimatnya gimana ya kira-kira? You need to wear helmet when you are riding a bicycle. Jadi to wear di sini tidak menempati sebagai kata kerja. Tapi to wear helmet di sini menempati sebagai apa? Kata keterangan yang ada dalam to infinitive. You need to wear helmet when you are riding a bicycle. Atau you need to wear helmet when you are riding a motorcycle. To wear di sini tidak menempati sebagai apa adik-adik? Iya, tidak menempati sebagai verb melainkan sebagai kata keterangan. Pinter sekali. Oke adik-adik semuanya, dari penjelasan kakak mengenai gerund sama to infinitive, kalian sudah paham? Oke, pintar sekali. Jadi kakak harap untuk materi gerund sama to infinitive kalian tidak akan kebingungan atau kesusahan lagi ya untuk membedakan mana nih kak yang masuk gerund atau mana nih kak yang masuk to infinitive. Oke, supaya kakak mengerti nih, kalian sudah paham atau belum? Jangan lupa untuk dicantumin kalimat beserta contoh dari gerund sama to infinitive sesuai sama yang kakak jelasin barusan. Siap adik-adik semuanya? Oke, jika kalian sudah merasa paham bisa nih langsung ditulis di kolom komentar ya. Apa sih bedanya gerund? Apa sih contohnya gerund? Apa sih contohnya to infinitive? Dan apa sih to infinitive beserta dengan contoh kalimatnya? Jangan lupa. Oke, sekian penjelasan dari kakak mengenai perbedaan dari gerund sama to infinitive. Thank you, goodbye, and see you next time.